Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam konten saya ini. Dan saya berdoa biarlah konten ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang selalu setia untuk menyaksikannya. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, tentunya Bapak Ibu Saudara bisa men-sharekan ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh diberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ambil tema kali ini, Hai Orang Kaya. Saya yakin semua kita senang berteman dengan orang kaya. Sebab tentunya ada sesuatu yang kita bisa harapkan dari orang tersebut. Dan kita lihat bagaimana orang kaya, pasti banyak orang yang selalu mau berada di dekat mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, konten kali ini justru memperingati atau memperingatkan kepada setiap orang-orang kaya untuk mereka boleh benar menjalani kehidupan dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka untuk mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhirnya. Sebab kita yakin bahwa semua kita setuju kalau saya katakan segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu semua datangnya daripada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita punya hari ini itu adalah segala sesuatu yang Tuhan titipkan bagi setiap kita untuk kita kelola dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara mengenai orang kaya ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam hidup kami ini Engkau selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami, bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan. Terima kasih Bapa untuk segala nikmat yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang hidup kami ini. Namun ingatkan setiap kami Bapa bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang ada pada kami hari ini, semua itu datangnya hanya daripada-Mu Bapa. Sehingga kami boleh dengan bijaksana, dengan hikmat daripada-Mu kami mengelola segala sesuatu yang Kau percayakan itu, sehingga kami boleh mempertanggungjawabkannya pada akhirnya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau membuka pikiran kami, Engkau memberikan pemahaman yang benar kepada kami, untuk kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 6 ayat ke-11 sampai ke-21. Judul dari perikop ini pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, dan yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Perhatikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saya kutip sekali lagi ayat 17b. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada segala sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada sebuah kisah tentang segelas air, Bapak Ibu Saudara. Air dalam gelas itu pada mulanya diberikan kepada seseorang perenang. Namun apa yang terjadi? Perenang itu menolaknya. Mengapa demikian? Karena pada saat ia berenang, mungkin ia telah minum begitu banyak air. Sehingga perenang itu tidak membutuhkan segelas air. Makanya jarang sekali kita dengar perenang itu kehausan. Akan menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali, Bapak Ibu Saudara, seandainya segelas air itu diberikan kepada seseorang yang sedang berlari atau di dalam pertandingan lari. Mungkin dia sudah lari sepanjang 5 km, maka pelari itu akan sangat segera menyambar dan meminumnya dengan nikmatnya. Karena segelas air itu begitu berharga bagi dirinya. Firman Tuhan dapat diibaratkan seperti segelas air. Ketika kita menjadi sangat haus, seperti tanah yang kering, maka air itu akan meresap ke dalam tanah dengan baik. Itu sebabnya, jadilah pribadi yang selalu haus akan firman Tuhan. Maka kita akan mampu untuk menyerap berkat-berkatnya itu dengan sebaik-baiknya. Saat kita akan menerima berkat dari Tuhan, maka kita harus sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat itu dengan baik. Menjadi pengelola berkat-berkat itu dengan baik juga. Sebab jika kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka semua berkat-berkat itu akan terbuang dengan sia-sia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah seringkali kita jumpai ada orang yang sangat kaya, tetapi mereka tidak dapat menikmati kekayaan mereka, sebab hidupnya penuh dengan stres, sebab hidupnya selalu merasa kurang dan kurang, ingin selalu lebih dan lebih lagi, tidak pernah merasa puas, dan tidak pernah bisa menikmati apa yang mereka sudah miliki. Itu sebabnya berkat adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kita. Apa saja itu? Hati yang penuh kedamaian, itu adalah berkat. Sekalipun masih ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang menekan dalam hidup kita, namun hati tetap penuh dengan kedamaian, dan itu berkat yang sesungguhnya. Rumah tangga harmonis, anak-anak yang baik, yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mengukurnya dengan uang. Bahkan dapat tidur dengan nyenyak menjadi sesuatu yang amat bernilai mahal, sehingga tidak semua orang dapat membelinya. Semua ini adalah sebagian kecil dari contoh berkat Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan yang kita miliki. Dan tentunya semua
kita pernah mendengar dan membaca tentang suatu ungkapan yang berisikan kebenaran, yaitu what money can buy. Tidak semua hal dapat kita beli dengan uang, meskipun kita memiliki uang yang begitu banyak, karena semua itu hanya berkat yang datangnya dari Tuhan. Sebagian besar masalah dalam kehidupan ini berasal dari ketidakmampuan kita untuk menunda rasa puas. Itu sebabnya Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 katakan, merubah seluruh paradigma kita dan mengingatkan kita, yaitu, lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kekayaan bisa dicari dengan kekuatan manusia, Bapak Ibu Saudara, baik itu yang halal maupun dengan cara yang tidak halal sekalipun. Tetapi berkat Tuhan sepenuhnya adalah pemberian Tuhan dan haknya Tuhan. Dia mau kasih siapapun, kita tidak pernah bisa menuntutnya. Itu sebabnya kita tidak perlu kaya untuk bisa mendapatkan berkat, karena Tuhan menyediakan bagi setiap orang yang mencari Tuhan dan hidup berkenan baginya. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur 63 ayat yang kedua, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sudahkah kita merindukan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ataukah kita hanya sibuk mengejar kekayaan dan tidak pernah bisa merasa puas, sehingga kita tidak bisa menikmati berkat-Nya yang telah kita terima? Jangan lupa bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya. Jerih payah kita tidak dapat menambahinya. Bahkan firman Tuhan memperingatkan setiap kita, apa gunanya seseorang memiliki dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Itu sebabnya carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Sebab ketika kita menemukan Tuhan, maka kita mendapatkan segala yang kita butuhkan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku.
mencarilah wajahnya, maka engkau tidak akan kehilangan sesuatu pun yang baik. Jangan hanya mencari berkatnya, tapi cari sumber berkat itu sendiri. Maka engkau tidak akan pernah kehabisan berkat seumur hidupmu. Ada banyak orang mencari Tuhan hanya untuk mengejar berkat. Bahkan ada banyak orang memberikan persembahan atau perpuluhan dengan perhitungan bahwa dia akan dilipat gandakan, dikembalikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka tanpa kita harus minta pun, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita cari wajah Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Kami percaya ada waktu
Carilah Tuhan sekali lagi selama Dia berkenan untuk ditemui. Bekerjalah selama masih siang, maka akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Itu sebabnya segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah beri bagi kita. Sekali lagi, jangan andalkan apa yang ada pada kita hari ini, sebab segala sesuatu itu fana. Namun carilah sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu Tuhan. Haleluya. Bapa pemilik hidup kami, saat ini kami memiliki begitu banyak hal yang luar biasa yang ingin kami raih dalam hidup ini. Dan kami telah mengukir semua rencana apa saja yang bisa menolong kami untuk mencapai sasaran kami itu. Akan tetapi saat ini kami menyadari bahwa tidak akan pernah ada satupun impian kami, tidak akan pernah ada satu rancangan atau pikiran kami yang dapat kami capai, atau semua itu akan tergenapi jika Engkau sebagai pemilik hidup kami tidak merestui semua impian, rancangan, dan pikiran kami itu. Sebab kami sadar ya Bapa, kami ini hanyalah seorang manusia dalam dunia yang sangat luas ini. Namun demikian pun Engkau selalu menaruh perhatian khusus di dalam penggenapan atas semua jalan, pikiran, dan rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Engkau sendiri yang telah mengurapi orang yang dipandang tidak penting dan meletakkan mereka di atas tahta kasih karunia-Mu. Engkau sendiri yang telah memilih mereka yang paling diabaikan, dan tangan-Mu sendirilah yang menjadikan mereka kuat dan penuh kuasa. Itu sebabnya saat ini dengan penuh kerendahan hati kami meminta restu-Mu atas setiap impian, harapan, rencana, dan setiap apa yang kami pikirkan. Dan juga restu-Mu pada setiap langkah yang kami ambil dalam perjalanan hidup ini dan mencapai apa yang telah Kau tetapkan bagi kami. Apa yang ada di depan kami pada hari esok kami, pada masa depan kami, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.